Selamat berakhir pekan, salam sehat buat rekan-rekan usia dimanapun berada. Kembali kita mahasiswa, mahasiswi yang menempuh jalur S1 di Unsia saat ini kembali melaksanakan dalam 2 minggu nih ya UAS kira-kira rekan-rekan Unsia rekan-rekan sekalian bisa menyelesaikannya dengan baik, mengerjakannya sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Bapak dosen ataupun yang ditentukan oleh Unsia sendiri gitu. Di sini saya coba mempresentasikan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen ya, bisa kita lihat di sini tertera di mata kuliah dari analisa berorientasi objek ya, itu kode kelasnya di ayat 403 ya. Nah, ini dipimpin langsung oleh Bapak dosen Novidian Natasya ya, Eskom MMC ya. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak dosen ya, dengan Pak Novi ya, harusnya hari ini saya itu present tugas gitu ya, tetapi mungkin suatu hal saya mungkin lalai dalam memperhatikan LMS sehingga saya terlewat link untuk mengikuti ataupun masuk ke link Zoom-nya ya, sehingga waktunya sudah selesai. Nah, saya tidak bisa untuk mempresentasikan tugas setelah selesai saya kerjakan. Nah, sebenarnya di UAS yang diberikan Bapak dosen ini kurang lebih sama. Jadi saya UAS ini saya mempresentasikan tugas yang sebelumnya memang diberikan Bapak dosen gitu, karena memang saya pikir sama dan case-nya juga kita ditentukan untuk memiliki case-nya ya gitu. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya ini adalah Don Pasarip ya, mahasiswa Unsia di PJJ mahasiswa Unsia ya, PJJ Informatika gitu ya. Saya sebenarnya menempuh jalur seperti apa namanya dari D3 ke S1 ya, dari Unsia ke Unsia gitu ya. Nah, profesi saya sebagai product manager ya di salah satu perusahaan PT Mitra Integrasi Informatika ya, member Metro Data TBK gitu ya. Saya sedang bekerja gitu ya, kadang juga Sabtu masuk, kadang ketemu customer ataupun klien gitu ya. Tempat tinggal sekarang di Depok bersama 3 anak dan satu istri gitu ya. Nah, di sini soal yang dimiliki Bapak dosen, kita disuruh menjelaskan langkah-langkah ya, langkah-langkah sistem ya, menggunakan sistem pemodelan gitu kan, dan berikan contoh kasusnya. Nah, sebenarnya kurang lebih sama ya seperti tugas yang sudah diberikan Bapak dosen Pak Novi ya, untuk kita coba mempresentasikannya gitu. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus daripada sistem manajemen perpustakaan. Contoh kasus ya, sederhana sih sebenarnya contoh kasus ini ya. Saya nggak mau apa namanya, rekan-rekan mungkin memang sudah pengalaman ataupun yang bisa mungkin mengeksplor lebih dalam uh, contoh kasus yang memang terjadi di sekitar kita gitu ya. Nah, sistem manajemen perpustakaan ini sendiri sebenarnya banyak hal ya, bisa berbasis online, bisa berbasis onsite juga ya gitu. Jadi custom sih sebenarnya, tergantung situasi yang terjadi di saat ini gitu. Tapi kebanyakan sekarang sudah banyak orang membuatnya berbasis online ya. Nah, sekolah-sekolah pun bahkan ketika mau minjam buku sekalipun orang sudah online gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah diagramnya ya. Ada 3 diagram di tugas sebelumnya, yaitu yang pertama itu adalah salah satu case diagramnya, use case diagram ini. Nah, use case diagram ini salah satu apa namanya, merupakan gambaran ataupun representasi dari sebuah interaksi ya yang terjadi antara sistem dan lingkungannya sendiri gitu. Nah, orang yang bertugas orang yang
orang yang bertugas memiliki hak akses ya untuk melakukan operasi pengelolaan data pustaka anggota dan proses peminjaman pustaka itu sendiri. Nah, orang-orang juga diperbolehkan meminjam pustaka ya sesuai dengan hak akses yang telah diberikan gitu. Sedangkan pengunjung pengunjung itu hanya memiliki hak akses untuk melihat pustaka dan membaca ya dan membaca di perpustakaan tanpa memiliki hak ya, tanpa memiliki hak untuk meminjam pustaka gitu. Jadi sebenarnya sudah dipetakan gitu, ada yang memang orang yang bisa meminjam, ada memang orang yang datang hanya membaca-baca tapi tidak diberikan hak akses untuk meminjam buku-buku tersebut. Di use case ini kita bisa melihat ya aktornya apa ya. Nah, aktornya itu kita bisa lihat di itulah ada anggota perpustakaan itu sendiri, nah pustakawan itu gitu ya. Nah, case-nya apa? Nah, case-nya itu adalah tentu banyak hal. Di sini saya mengambil contohnya seperti meminjam buku, mengembalikan buku, mencari buku, terus mendaftar anggota baru ya, anggota baru ada ya didaftar gitu ya, terus melakukan verifikasi anggota baru tersebut, baik yang lama maupun anggota yang baru gitu, terus menambahkan buku baru ya, up to date ya, jadi ada buku masuk, jadi ada buku yang keluar itu akan ditambahkan yang diupdate gitu, terus menghapus buku, kadang-kadang memang di pustaka itu banyak sekali buku-buku memang yang lama gitu ya, nah itu perlu dihapus ketika memang sudah tidak dipakai lagi di kurikulum-kurikulum yang akan terbaru gitu. Nah, case yang kedua adalah diagram adalah activity diagram ya teman-teman ya. Activity diagram ini bisa kita bilang kita dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem gitu. Nah, runtutan proses dari suatu sistem ini bisa kita gambarkan secara vertikal gitu. Nah, vertikal activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case itu sendiri ya, yang memiliki alur aktivitas gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di layar ya, apa saja sih yang menjadi activity daripada diagram itu. Seperti aktivitasnya apa, meminjam buku. Orang datang baik dalam based on online maupun onsite itu pasti pemikirannya akan meminjam buku ya, baik hanya uh, sangat jarang orang datang ke sebuah pustaka hanya untuk membaca tanpa meminjam buku, itu mayoritas pasti akan meminjam buku dan itu aktivitasnya gitu. Nah, apa saja sih yang menjadi respon daripada aktivitas ini? Nah, anggota meminta untuk meminjam buku gitu. Nah, tentu pustakawan merasa tersedia buku tersebut. Jika buku tersedia, pustakawan pasti akan mencatat peminjaman yang akan dipinjam, yang akan anggota yang mau meminjamkan buku tersebut. Nah, ketika memang tersedia available ya, anggota tersebut tentu akan mengambil buku yang sudah tersedia tersebut. Nah, ketika anggota sudah mengambil, tentu pustakawan akan mencatat buku yang dipinjam oleh anggota itu sendiri gitu. Nah, Nah, di sini kita bisa melihat lagi ya diagram kelas ya, yang dimana memang diagram kelas ini salah satu diagram UML yang memperlihatkan struktur sistem seperti kelas, atribut, metode, atau hubungan antar kelas itu sendiri ya teman-teman ya, yang mungkin bisa melihat daripada video saya ini gitu. Nah, bisa kita lihat di layar bahwasannya ada dua ya yang coba saya buat ya. Yang pertama adalah kelas utama, yang kedua itu hubungannya gitu. Nah, kelas utama ini ada subnya ya, diagramnya lagi ya. Nah, yang mana kita lihat kelas utama buku ya. Nah, buku itu ada ID buku, ada judul, pengarang, penerbit ya. Nah, terus ada anggota, ID anggota, nama, alamat, telepon anggota itu ya. Terus ada juga peminjaman, terus ada ID peminjaman, ada ID anggota, ada ID bukunya, terus tanggal peminjaman, terus tanggal kembali pustakawan itu gitu ya. Nah, terus pustakawan juga ada ya, ID pustakawan, terus nama jabatannya. Tentu pustakawan tentu kita harus tahu juga nama jabatannya apa. Nah, hubungannya apa ya? Hubungannya itu anggota ini meminjam buku. Nah, relasi anggota dan buku tersebut. Nah, pustakawan tentu melakukan peminjaman buku
yang ingin dilakukan oleh anggota ya. Nah, ini adalah relasi antara pustakawan dan sistem pinjam itu gitu. Nah, ini adalah tiga tiga diagram ya, use case-nya ya, kelas diagramnya gitu ya, yang mungkin secara singkat bisa saya jelaskan melalui presentasi dari soal yang diberikan oleh Bapak dosen Novi ya. Nah, kesimpulan daripada tiga diagram ini adalah tentu use case ini membantu dalam mengidentifikasi interaksi ya, baik antar aktor ya, dan fitur-fitur sistem yang tersedia di dalam sistem perpustakaan yang memang saya ambil dan judulnya gitu ya. Nah, diagram activity ini bisa menggambarkan alur kerja atau proses dari suatu fitur sistem itu sendiri. Nah, diagram kelas ini bisa juga menunjukkan struktur statis ya dari kelas-kelas dalam sistem beserta hubungan antar mereka. Nah, jadi sebenarnya dengan menggunakan ketiga jenis diagram ini, sistem manajemen perpustakaan dapat dipahami dengan lebih baik. Tentunya dari berbagai sudut pandang ya, baik dari perspektif fungsional, alur kerja, maupun struktur data agar lebih rapi dalam membangun sistem perpustakaan yang ada gitu. Ini salah satu use case ya yang saya ambil di dalam judul sistem manajemen perpustakaan. Nah, di dalam slide ini ada ataupun presentasi ini yang dimana memang setiap bagian use case activity dan kelas diagram ya memang diberikan dengan contoh kasus yang sama ya. Setiap hal use case activity dan kelas itu saya memang memberikan satu contoh ya, satu contoh case yang dimana memang case-nya itu adalah sistem manajemen perpustakaan. Nah, sebenarnya diagram ini memiliki fokus yang berbeda gitu. Namun sebenarnya bisa saling melengkapi dalam pemodelan sistem secara menyeluruh gitu. Mungkin sekian presentasi singkat saya mengenai sistem pemodelan dengan menggunakan use case, activity, dan kelas untuk sistem manajemen perpustakaan. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dosen ya, Pak Novi, atas kekurangan dalam pengerjaan tugas dan UAS juga yang telah diberikan kepada saya, dan kiranya bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih disiplin lagi gitu. Dan kepada rekan-rekan, pada mahasiswa yang memang lagi mengerjakan UAS, kiranya bisa mengerjakannya dengan baik dan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bapak dosen kita. Sekian presentasi yang bisa saya presentasikan. Kiranya rekan-rekan semua sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih.